beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puzara dengan NPM 251303209. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2025 dari kelas 25A. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca di ruang publik. Oh iya, kalian pernah nggak sih memperhatikan tulisan yang ada di spanduk, papan nama, dan rambu lalu lintas? Tanpa kita sadari, masih banyak tulisan tersebut yang belum menggunakan huruf kapital atau tanda baca yang benar. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik. I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue, don't forget to kiss me. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Yang pertama, pengertian huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan dalam penulisan sesuai aturan bahasa Indonesia. Misalnya di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Sedangkan tanda baca adalah simbol seperti titik, koma, tanda tanya, dan lain-lain yang berfungsi untuk memperjelas maksud suatu kalimat. Kedua, pentingnya penggunaan yang benar. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar di ruang publik sangat penting karena yang pertama, mempermudah pemahaman informasi. Tulisan yang jelas dan sesuai aturan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ada contoh. Yang pertama, dilarang parkir di sini. Dianggap salah karena awalan huruf tidak menggunakan huruf kapital. Yang benar, dilarang parkir di sini. Awalan menggunakan huruf kapital. Jadi, kata tersebut dianggap benar karena di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Kesalahan tanda baca bisa mengubah makna kalimat. Contohnya, ayo makan, teman, mengajak makan bersama. Ayo makan teman, maknanya jadi berbeda atau aneh. Yang ketiga, mencerminkan profesionalitas. Tulisan di tempat umum mencerminkan kualitas instansi atau pembuatannya. Jika penulisannya rapi dan benar, akan terlihat lebih profesional dan terpercaya. Yang keempat, menjaga keindahan bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dijaga, terutama di ruang publik karena dilihat banyak orang. Yang ketiga, contoh kesalahan yang sering terjadi di ruang publik. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan. Penulisan huruf kapital sembarangan. Contoh, selamat datang di sekolah kami. Tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Contoh, dilarang merokok. Tidak memakai tanda baca sekali. Contoh, dilarang masuk kecuali petugas. Yang keempat,
Yang keempat, dampak negatif jika salah penulisan. Jika penggunaan huruf kapital dan tanda baca salah, dampaknya bisa informasi menjadi tidak jelas, menimbulkan kebingungan atau bahkan salah arti, mengurangi kepercayaan masyarakat, terlihat tidak rapi dan kurang serius. Yang kelima, upaya meningkatkan kesadaran. Beberapa cara yang bisa dilakukan: mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bahasa yang benar, mengoreksi tulisan yang salah di ruang publik, membiasakan menulis sesuai aturan, membuat kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, kesimpulan. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik sangat penting karena berkaitan dengan kejelasan informasi, keindahan bahasa, dan citra suatu instansi atau masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus lebih peduli dan mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, kita bisa menyadari bahwa penggunaan huruf kapital dan tanda baca bukanlah hal yang sepele. Meskipun terlihat sederhana, keduanya memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Ruang publik adalah tempat di mana berbagai informasi disampaikan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap tulisan yang ditampilkan seharusnya mampu memberikan pesan yang benar tanpa menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat, kita tidak hanya membantu orang lain memahami informasi dengan lebih baik, tetapi juga ikut menjaga kualitas bahasa Indonesia itu sendiri. Lebih dari itu, penggunaan bahasa yang baik juga mencerminkan sikap kita sebagai masyarakat yang peduli, terdidik, menghargai aturan. Hal kecil seperti menulis dengan benar ternyata bisa memberikan dampak besar terhadap cara orang lain menilai suatu informasi, bahkan sebuah instansi atau lingkungan. Maka dari itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan menulis dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca, baik di ruang publik maupun di media sosial. Karena dari kebiasaan kecil inilah kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar, mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan membanggakan. Selesai sudah pemaparan materi dari saya tentang topik penggunaan huruf kapital dan tanda baca di ruang publik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.